Sahabat Baik Puisi, pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang misteri Satrio Piningit dalam Ramalan Jayabaya. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Satrio Piningit merupakan sosok misterius yang diramalkan akan datang sebagai Ratu Adil di Indonesia. Ia dijadwalkan akan keluar saat negeri ini memasuki masa injury time, yakni ketika zaman kala bendu atau zaman kehancuran Indonesia mencapai puncaknya. Meski banyak yang tidak percaya, namun tetap saja cerita tentang Satrio Piningit dalam Ramalan Joyoboyo menjadi topik menarik setiap kali diperbincangkan. Bagaimana kisahnya sang ksatria ini begitu populer sehingga zaman kini? Tokoh ksatria Piningit muncul dalam ramalan Raja Kediri, yakni Prabu Joyoboyo, yang terkenal mampu meramal dan memprediksi masa depan Nusantara. Ramalan ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Ramalan Joyoboyo digubah oleh Sunan Giri Prapen dalam kitab Musasar pada tahun Saka 1540 atau 1618 Masehi. Salah satu ramalan yang sudah menjadi kenyataan adalah kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Orang Jawa akan diperintah oleh orang kulit putih selama 3 abad dan oleh orang kerdil kuning untuk masa hidup tanaman jagung sebelum kembalinya Ratu Adil. Ramalan ini memang terbukti benar, namun bagaimana dengan Satrio Piningit? Jayabaya meramalkan bahwa Satrio Piningit akan menjadi pemimpin besar Nusantara. Ia digambarkan sebagai sosok tersembunyi atau piningit yang cerdas, jujur, dan berperilaku lurus atau benar. Dalam ramalannya, sang ksatria tidak hanya akan memimpin tanah Jawa, namun akan memimpin dunia. Namun ia baru akan keluar ketika sudah terjadi musibah dan bencana yang besar. Dalam perjalanan hidupnya, ia dituliskan akan selalu mengalami kesengsaraan, selalu dipermalukan, sial, dan kesapar atau miskin. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Satrio Wiragung. Menurut ramalan tersebut, nantinya ia tidak akan menjabat sebagai kepala negara karena pemilihan, namun karena revolusi besar-besaran. Banyak orang percaya nubuat atau ramalan ini sehingga Satrio Piningit ditunggu-tunggu kedatangannya. Berikut kutipan beberapa ramalan tentang Satrio Piningit. Bait 140. Perilaku orang Jawa seperti butiran-butiran padi di atas nampan yang diputar, atau bulir-bulir padi yang berlarian ke sana kemari saling bertabrakan. Mana yang benar, mana yang sejati, para pertapa tidak ada yang berani. Semua takut mengajarkan ajaran baik, salah-salah bisa mati. Bait 141. Banjir bandang terjadi di mana-mana, gunung meletus tak terduga tanpa memberitahu sebelumnya. Bencinya sangat mendalam terhadap pendeta atau orang pintar atau waskita yang menjalani tirakat tingkat tinggi karena takut terbongkar rahasia siapa dirinya yang sejati atau sebenarnya. Bait 159. Selambat-lambatnya nanti menginjak tutup tahun atau sinungkalan Dewolu Angasto Manggalaning Ratu, dipimpin 8 dewa menjabat panglimanya raja, bisa berarti tahun sesuai condro sempolo. Akan ada dewa menjelma ke dunia berbadan manusia, bermuka seperti Batara Krishna, berwatak baladewa, bersenjata Trisula Weda. Sejajar dengan terbaliknya zaman, orang pinjam akan mengembalikan, orang hutang akan membayar. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu bayar malu. Bait 161. Tempatnya di kaki Gunung Lawu sebelah timur. Sebelah timurnya sungai Bengawan Air. Berumah seperti Raden Gatot Kaca, berupa rumah merpati bertingkat 3 seperti manusia yang menggoda. Percayakah Anda terhadap kedatangan sang ksatria Piningit? Kepercayaan hendaknya disertai dengan tindakan positif, bukan kepercayaan pasif yang hanya diteriakan ataupun pasif menunggu pasrah kedatangan sang tokoh.
Bukan hal aneh, sepertinya kalau dalam situasi menunggu tanpa kepastian ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Ramalan Jayabaya mungkin bisa dipahami secara ilmiah bahwa manusia dan peradaban memang selalu bisa bangkit, hancur, dan bangkit lagi. Mungkin ini juga dorongan pada manusia agar selalu berbesar hati, optimis bahwa di saat yang paling berat sekalipun suatu hari akhirnya akan datang juga masa kesadaran, masa kebangkitan besar, masa keemasan Nusantara. Demikian sahabat, telah kita dengarkan misteri Satyo Piningit dalam Ramalan Jayabaya. Terima kasih telah mendengarkan dan nantikan episode berikutnya. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua.